Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini anak-anak kita akan belajar subtema 1 pembelajaran 3 tema 8. Oke, silahkan kalian siapkan diri kalian. Kemudian kalian ikuti video ini sampai akhir supaya nanti kalian dapat mengambil pembelajarannya dan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Oke. Hari ini ada 2 muatan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu PPKN dan yang kedua adalah IPS. Oke, selamat belajar. Semoga kalian sukses. Yang pertama, kita akan belajar tentang PPKN, tentang keragaman sosial budaya bangsa di Indonesia. Kekayaan sosial budaya yang ada di Indonesia sangat beragam coraknya, mulai dari bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, kesenian daerah, sampai dengan upacara adat. Nah, apa saja keragaman yang ada di Indonesia ini? Yang pertama yaitu bahasa daerah. Ada bahasa apa saja? Silahkan kalian sambil buka LKS-nya halaman 16. Yang kedua, ada rumah adat. Rumah adat di setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing sesuai dengan kondisi geografis, budaya, dan kepercayaan yang ada. Nah, di Indonesia ada banyak sekali rumah adat. Di sini tercatat ada 34 jenis rumah adat. Yang ketiga yaitu keragaman pakaian adat. Setiap suku yang ada di Indonesia mempunyai pakaian adat yang berbeda-beda coraknya. Hal itu dipengaruhi oleh ciri khas dan keadaan lingkungan sekitarnya. Sedangkan yang keempat ada yang namanya tari daerah. Di Indonesia juga terdapat banyak sekali tari daerah. Setiap daerahnya mempunyai tari khas masing-masing. Yang selanjutnya ada lagu daerah. Di Indonesia juga memiliki lagu daerah yang bermacam-macam. Setiap suku itu mempunyai lagu daerah yang masing-masing. Nah, kemudian silahkan kalian kerjakan LKS halaman 23 yang ayo berlatih 5. Selanjutnya kita akan belajar IPS. Silahkan dibuka LKS-nya halaman 23 tentang jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam Indonesia. Indonesia merupakan negeri yang makmur, dikaruniai tanah yang subur. Nah, dari situlah bisa hidup hewan, tumbuhan dengan baik, kemudian tambangnya juga bagus, kemudian hasil lautnya juga bagus. Nah, di situ ada banyak potensi bidang usaha untuk mengelola sumber daya yang ada di tanah air Indonesia. Berikut beberapa bidang yang dapat dilakukan untuk mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada bidang agraris. Oke. Bidang agraris itu ada pertanian, perkebunan, kemudian peternakan dan perikanan. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama pertanian. Pertanian adalah jenis budaya tanaman pada suatu lahan yang hasilnya dapat mencukupi semua kebutuhan manusia. Nah, pertanian ada 2 jenis, yaitu pertanian basah dan pertanian kering. Apa itu pertanian basah? Yaitu pertanian yang lahannya itu digenangi air. Contohnya seperti sawah. Sedangkan pertanian kering merupakan pertanian yang lahannya tidak digenangi oleh air. Contoh hasil pertanian di Indonesia yaitu ada padi, jagung, umbi, dan kacang tanah.
selanjutnya yaitu ada perkebunan. Perkebunan adalah usaha menanam lahan dengan tanaman-tanaman keras. Ada dua jenis perkebunan, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Nah, perkebunan rakyat itu adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Sedangkan perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Adapun hasil dari perkebunan besar seperti ada kelapa sawit, kemudian ada tebu, ada karet, dan sebagainya. Dan biasanya hasil dari perkebunan besar itu diekspor ke luar negeri dan mendapatkan hasil devisa bagi negara. Yang ketiga ada peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara hewan peliharaan yang diambil manfaatnya. Peternakan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada peternakan hewan besar, kemudian hewan kecil, dan ada unggas. Hasil dari peternakan ini biasanya seperti daging, kemudian telur, susu, dan kulit. Yang keempat ada perikanan. Perikanan ini biasanya dilakukan di laut, danau, ataupun waduk. Namun ada juga perikanan yang dilakukan di kolam di sekitar rumah, seperti ada lele, mujair, bandeng, nila, kakap, dan gurami. Nah, adakah di sekitar rumah kalian yang mempunyai kolam? Apa ada bahkan yang di rumahnya punya kolam? Nah, itu termasuk yang namanya perikanan diolah sendiri. Selain di bidang agraris, ada pula bidang ekstraktif. Apa itu bidang ekstraktif? Adalah upaya mengambil sumber daya alam secara langsung. Bidang ekstraktif ini seperti berburu, kemudian menambang, kemudian menanam pohon, dan penebangan pohon di hutan. Nah, pelaku usaha bidang ekstraktif ini tentunya harus memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Jangan sampai apa yang dilakukan ini merusak lingkungan sekitar, bahkan menyebabkan kepunahan. Nah, itu tidak boleh ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak silahkan kalian kerjakan LKS-nya halaman 25. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita akan belajar tentang PPKN, tentang keragaman sosial budaya bangsa di Indonesia. Kekayaan sosial budaya yang ada di Indonesia sangat beragam coraknya, mulai dari bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, kesenian daerah, sampai dengan upacara adat. Nah, apa saja keragaman yang ada di Indonesia ini? Yang pertama yaitu bahasa daerah. Ada bahasa apa saja? Silahkan kalian sambil buka LKS-nya halaman 16. Yang kedua, ada rumah adat. Rumah adat di setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing sesuai dengan kondisi geografis, budaya, dan kepercayaan yang ada. Nah, di Indonesia ada banyak sekali rumah adat. Di sini tercatat ada 34 jenis rumah adat. Yang ketiga yaitu keragaman pakaian adat. Setiap suku yang ada di Indonesia mempunyai pakaian adat yang berbeda-beda coraknya. Hal itu dipengaruhi oleh ciri khas dan keadaan lingkungan sekitarnya. Sedangkan yang keempat ada yang namanya tari daerah. Di Indonesia juga terdapat banyak sekali tari daerah. Setiap daerahnya mempunyai tari khas masing-masing.
Yang selanjutnya ada lagu daerah. Di Indonesia juga memiliki lagu daerah yang bermacam-macam. Setiap suku itu mempunyai lagu daerah yang masing-masing. Nah, kemudian silahkan kalian kerjakan LKS halaman 23 yang ayo berlatih 5.